ketemuan lagi dengan Sahabat Sabda. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang produk baru banget dari Yayasan Lembaga Sabda, walaupun kerjaannya nggak baru sih ya gitu. Ya ini proyek yang udah cukup lama juga sih ya kami kerjakan, tetapi akhirnya puji Tuhan ya tahun ini bisa kami luncurkan, yaitu e-book AI for God, beginners. Wah, itu apa nih? Ada e-forgat, ada beginners juga. Berarti nanti ada advance-nya. Iya, Ada harusnya, intermediate-nya, iya. ada advance-nya. Oke, nah ini menjadi satu apa ya? Bagi saya sendiri menjadi satu hal yang sangat penting untuk dibagikan sore hari ini, Yud ya, karena banyak sih yang bertanya atau banyak punya kerinduan ingin melayani Tuhan dengan menggunakan AI. Nah, dari buku ini kita seakan-akan jadi kayak punya panduan gitu ya. Apa sih artinya AI for God itu? Nah, nanti kita akan kupas bareng-bareng, kulik lebih dalam ya bersama saya Evi menjadi host untuk acara AI for God. Sorry. Untuk ini kita baru tadi AI Talks ya. Untuk acara hari ini yaitu kenal produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya. Untuk kita kupas tuntas tentang e-book AI for God Beginners, lalu bersama dengan teman saya Yudo. Nanti dia yang akan kupas tuntas nih, saya cuma nanya-nanya aja ke dia. Ya, jadi silakan rekan-rekan bisa Sahabat Sabda semua bisa menginformasikan ya kepada teman-teman yang lain terkait kegiatan sore hari ini. Soalnya nanti begitu selesai kan langsung bisa dapat bukunya nih. Nah, kalau udah dapat bukunya nanti bisa dipakai, dipelajari dan juga dimanfaatkan dalam pelayanan. Ini kita lihat udah ada beberapa yang join ya. Ada Kak Jenny, halo, lalu ada Kak Riksan Baitanu, ada Denox Yunike, ada Nick Kurniawan, dan rekan-rekan yang lain. Silakan, boleh diinformasikannya kepada teman-temannya untuk acara kita pada sore hari ini. Kita akan buka dulu dalam doa ya sebelum kita mulai. Silakan Yudo. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali di acara kenal produk dari Sabda. Tuhan tahu supaya kami sebagai anak-anak Tuhan yang cinta Alkitab, cinta Tuhan, dan juga cinta teknologi, kami sama-sama boleh belajar tentang bagaimana kami bisa menggunakan teknologi demi kemuliaan Tuhan lewat buku For God Beginners ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu, Ibu Evi, dan juga hamba-Mu yang akan menjelaskan tentang e-book ini, dan juga teman-teman pastinya yang akan mengikuti. Tuhan tolong berkati mereka semua, kami semua dengan keadaan masing-masing dan juga konteks juga masing-masing. Kiranya Tuhan produk ini juga boleh menolong kami untuk bisa semakin dekat dengan Engkau dan juga menggunakan teknologi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan jagai jaringan yang kami pakai, listrik dan juga keamanan kami. Kiranya semuanya boleh jadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yudo. Oke, yuk kita langsung aja ya. Jadi ini kita akan kupas tuntas ya, ngobrol-ngobrol tentang e-book AI for God Beginners ya. Tapi sebelumnya mungkin ada sahabat Sabda yang masih agak bingung juga. Sebenarnya apa sih itu AI for God gitu ya? Kenapa harus ada e-booknya gitu? Nah mungkin kamu bisa jelaskan sedikit gitu ya tentang, panjang juga boleh sih ya, tentang AI for God gitu ya. Kalau yang banyak yang tahu mungkin kalau visinya Sabda kan IT for God ya. Apakah AI for God ini visi yang baru atau gimana? Jadi AI for God itu visi yang berkembang dari IT for God gitu. Karena tahun 2023 kemarin kan AI kan booming gitu kan. Nah, karena Sabda punya falsafah itu IT for God, IT untuk kemuliaan Tuhan. Itu AI itu juga termasuk di dalamnya gitu kan. Jadi kita melakukan gerakan AI for God, kita pergi ke tempat-tempat STT, gereja, sekolah gitu, kita untuk mengajarkan, mengedukasi lah teman-teman gimana sih cara pakai teknologi, khususnya teknologi AI itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, buku ini nanti aku sedikit ya. Buku ini nih apa namanya? Kulminasi gitu atau kristalisasi gitu. Dari beberapa poin yang Sabda selalu ajarkan kepada teman-teman, edukasikan kepada teman-teman, apa sih dan bagaimana sih kita bisa menggunakan teknologi AI untuk kemuliaan Tuhan gitu. Oke, jadi buku ini bentuknya ya untuk orang percaya itu lebih mengenal apa itu gerakan AI for God. Emang kalau dengan seminar-seminarnya aja atau video-video rekamannya atau roco-roconya kurang tuh Yud? Ya memang lebih baik ikut langsung secara live gitu ya. Gitu ya. Dan juga kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tuh bisa banget itu dengan nonton arsipnya gitu. Tapi kita juga butuh juga panduan tertulis yang secara sistematis disusun gitu supaya kita tahu loh step by stepnya seperti apa, kemudian juga apa aja sih yang perlu dipelajari untuk kita ngelakuin effort dengan benar, dan juga pastinya tuh kita ngerti dasarnya tuh apa gitu. Jadi Sabda tuh selalu berdasar pada Alkitab ya, semua gerakan Sabda berdasarnya pada Alkitab, dan kita kembali
menggunakan AI itu untuk belajar Alkitab nantinya Yes. gitu, supaya kita kehidupannya pelayanan kita juga berdasarkan pada Alkitab juga. Jadi intinya sih itu gitu. Oke, baik, baik. Nah, jadi memang perlu ada e-book itu tadi sih apa Yudo sudah menjelaskan. Tapi ini pertanyaan pentingnya, kenapa harus ada embel-embel e-book AI for God Beginners? Iya. Kenapa? Itu satu keharusan kah? Kenapa nggak dihilangin aja? Iya. Jadi sebenarnya itu ini juga pernah jadi ini ya, jadi judul di AI Expo yang Oke. Sabda buat gitu ya. Dan itu tuh banyak banget orang yang nonton itu ternyata gitu. Karena mereka pengen tahu apa sih AI gitu. Saya gaptek gitu. Saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti itu gitu. Tapi sebenarnya itu juga yang terjadi di roadshow. Oke. Jadi banyak orang yang bilang saya gaptek, saya lemot, HP saya jadul gitu ya. Tapi ternyata kita bukan bicara tentang itu sebenarnya. Kita ngomong tentang bagaimana pola pikir kita sebagai orang Kristen di zaman ini gitu, zaman di era AI ini, kita belajar gimana sih kita hidup selaras dengan kebenaran Tuhan di era AI ini. Kita kan tanda kutip ya, dipaksa masuk ke dalam era AI gitu ya. Sekarang gimana kita sebagai orang Kristen kita deal dengan keadaan yang AI nggak akan pergi kemana-mana, ya akan terus ada gitu. Sebagai orang Kristen gimana kita bisa hidup turut dengan kehendak Tuhan di zaman ini gitu. Nah, kenapa ada beginnersnya? Nah, beginnersnya ini biasanya orang karena tadi itu ngerasa aku nggak tahu apa-apa, aku gini. Tapi kita pengen ngebahas ini adalah fondasi awalnya gitu, fondasi yang Sabda selalu ajarkan ya, atau kita edukasikan, kita bisa dibilang kayak vision casting juga ya kepada teman-teman ya, supaya hidup kita sama-sama itu menebus AI, menggunakan AI untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi beginners ini bukan lagi untuk orang yang nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi untuk orang yang mau tahu dari awal apa sih AI for God itu. Oke, jadi sebagai kayak panduan langkah awal untuk kita bisa belajar tentang AI for God gitu ya. Iya, betul bukan banget. Tentang ini buat pemula gitu, nggak gitu ya. Oke ya, jadi jadi sebenarnya buku e-book AI for God ini bukan hanya untuk mereka yang belum pernah belajar sama sekali tentang AI ya. Jadi target audiensnya tuh sebenarnya siapapun gitu, Yud? Iya, pada dasarnya sih seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri ketika AI booming gitu ya, AI yang chatbot terutama yang di depan itu booming, banyak orang Kristen yang bilang oh ini setan gitu, anak-anak gitu misalnya gitu. Oh ini melangkahi kodrat manusia gitu, ada pokoknya banyak sekali kasus seperti itu. Jadi ketika itu muncul, Sabda tuh rindu banget orang Kristen juga punya akal budi yang selalu diperbarui gitu kan. Kita pengen supaya semua lapisan orang Kristen itu tahu tentang AI, dia tuh sebenarnya apa, bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Baik lagi tadi bagaimana kita sebagai orang Kristen tuh menyikapi AI gitu. Nah, jadi ketika bilang siapa aja sih yang buat ini bisa baca buku ini atau target dari buku ini, ya semua orang Kristen yang pengen belajar pastinya gitu. Terutama yang jadi pendidik ya. Pendidik itu baik itu pendeta, baik itu juga guru, baik itu juga teman-teman yang melayani seperti itu. Jadi bukan hanya karena ini bukunya kayaknya buku AI itu bukan hanya untuk orang teknis aja yang bagian AI gitu banget. Ya, Yud ya. Oke, jadi siapa saja yang mau memanfaatkan AI bagi kemuliaan Tuhan dan pengen tahu landasan dasarnya, filosofi dasarnya, kenapa sih kita harus pakai AI, membedakan dari dunia memakai AI ya. Inilah perlunya ada AI for God Beginners ini gitu. Siapapun boleh pakai gitu ya. Nah, tapi sekarang ya jadi ada pertanyaan ya. Ya memang sudah kelihatan sih bedanya ya. Jadi tadi penjelasan Yudi lumayan agak beda-beda lah buku ini dari buku AI lainnya di pasaran. Setuju? Seperti itu kah? Iya, setuju banget. Jadi sekali lagi AI for God sendiri itulah yang membedakan dengan buku tentang AI yang di pasaran gitu. Kalau yang di pasaran mungkin tentang teknisnya ya. Tentang bagaimana membuat ini gitu, bikin bagaimana ganti gambar, bikin video bisa bergerak. Iya, jadi kayak lebih teknis lah gitu lah. Atau mungkin lebih kayak bagaimana bisa cuan menggunakan AI gitu. Jadi kan lebih kepada memanfaatkan AI untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini nanti teman-teman bisa lihat khususnya tentang bab yang menggunakan kacamata Alkitab untuk melihat teknologi. Nanti kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya teknologi itu juga Tuhan yang kasih gitu kan. Kita sebagai manusia kita dikasih teknologi supaya hidup kita lebih mudah misalnya gitu. Dan ketika sekarang kita melihat teknologi itu ada di sekitar kita, kita menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan, kembali kepada Tuhan lagi gitu.
Jadi bukan soal teknologinya, iya itu nanti gitu, tapi sekarang dasarnya adalah bagaimana pola kita sebagai orang Kristen, kita kembali ke Alkitab dulu untuk melihat keadaan sekarang ini gitu. Sehingga kita ketika kita pakai AI, kita punya mindset yang, oh ini berkenan nggak ya sama Tuhan, oh ini berkenan, bagus nggak ya buat pelayanan dan sebagainya gitu. Oke, oh tadi Yuda udah sempat ngomong nih ya, ada membahas tentang AI dari kacamata Alkitab. Nah, secara lengkap jadi sekalian deh Yud, kamu jelasin nih, apa sih struktur buku ini gitu ya, dan apa saja topik-topik utama yang dibahas di dalamnya. Boleh kamu jelasin dikit-dikit juga sih saring-saringnya dari tiap-tiap bagian nih dari buku ini gitu. Jangan dijelasin semua lengkap, nanti nggak dibaca bukunya. Iya. Oke, jadi ini buku Forget Beginners ini terdiri dari 4 bab, teman-teman. Jadi 4 bab ini, yang pertama itu tentang apa itu AI. Nah, ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa tahu tentang AI, seperti dia tuh sebenarnya apa sih, robot atau bukan gitu, atau dia dibangun dari apa gitu. Nah, ini teman-teman nanti akan belajar tentang hal itu, tentang misalnya kita belajar bagaimana AI itu apa, dari mana data-data yang AI miliki gitu kan. Kita belajar tentang LLMs gitu, kemudian parameter-parameter yang dia punya gitu, sebesar apa gitu ya. Itu di bab 1. Kemudian di bab 2 kita akan belajar tentang apa itu bahaya dari AI. Ya. Jadi judulnya yang bab 2 tuh saya senang banget nih. AI itu berbahaya. AI is scary. Katanya kita jangan sampai nakut-nakutin orang pakai AI. Malah di sini ada nih. Tetapi di sini kita juga jujur ya. Kita melihat AI itu seperti teknologi lainnya. Dia itu juga punya bahayanya sendiri gitu. Dan nanti kita lihat kalau teman-teman baca sini, kesimpulannya sebenarnya tuh yang paling bahaya itu adalah ketika kita tuh nggak menggunakan AI. Oh, apalagi jadi kita yang bisa bikin AI itu jadi bahaya tuh jadi sendiri ya. Benar banget. Apalagi nggak pakai AI dengan motivasi, cara, dan juga tujuan yang benar begitu ya. Kemudian masuk bab 3. Bab 3 kita ngomongin tentang studi Alkitab dengan AI. Jadi mulai, kalau teman-teman perhatikan ini mulai mengerucut gitu ya. Dari umum ke khusus gitu. Jadi kita mulai masuk ke studi Alkitab dengan AI. Kita belajar tentang bagaimana, kok di bab 2 sebelum itu kita belajar juga tentang prompt ya. Prompt yang di ada formula yang dibikin Sabda, FOKUS. Itu FOKUS apa tuh FOKUS? Itu adalah format, O-nya itu objektif, kemudian K-nya itu konteks, kemudian U-nya itu user usage, yang terakhir S itu spicy. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu lebih banyak nanti baca bukunya. Jadi itu adalah dasar dari prompting yang bisa kita pakai untuk dapat respons yang lebih baik daripada kita one shot gitu ya, atau kita cuman tulis keinginan kita di AI gitu. Makanya orang kalau pakai yang one shot itu hasilnya nggak bagus gitu, tapi pakai fokus tadi ini bisa lebih bagus. Nah, ini nanti kemudian ketika kita udah tahu apa itu FOKUS dan gimana kita prakteknya, kita masuk ke bab 3 tadi itu studi kita dengan AI. Nah, di sini kita belajar nih gimana kita menggunakan teknologi yang baru ini untuk belajar Alkitab, kemudian nggak ngambil jalan pintas, kemudian juga kita belajar tentang 4 langkah untuk studi Alkitab, namanya AI Square. AI Square. Iya, jadi AI Square ini sangat-sangat AI banget gitu ya, walaupun ini juga bisa dipakai tanpa AI, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat tentang 4 langkah ini yang diawali dengan doa tentu aja. Dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa gitu dalam penggalian di Alkitab ini. Kemudian di bab 4 kita belajar tentang bagaimana menggunakan AI dengan benar. Jadi ini adalah kayak review gitu. Ada 4 pilar yang diberikan oleh Sabda. Yang pertama adalah literasi AI. Itu adalah DQ plus AIQ ya, quotient ya. Digital quotient plus AI quotient. Apalagi dengan nanti ada Christian-nya. Jadi kita punya literasi dulu. Kemudian yang kedua itu adalah skill AI gitu ya. Ada promptingnya. Kemudian juga percakapan dengan AI-nya, conversation-nya. Kemudian berikutnya kita punya filosofi pelayanan dan pendidikan yang baru. Jadi kita tuh diajak bukan untuk mempertahankan yang lama gitu, cara pandang yang lama, pola pikir yang lama gitu ya. Tapi kita punya pola pikir yang baru yang bisa menolong kita untuk menavigasi dunia AI dan juga memakai AI untuk kemuliaan Tuhan gitu Ibu. Oke, wow. Jadi isinya lumayan nih. Banyak nih ya kalau dijadiin buku pelajaran itu buat 2 semester ini.
Ya, ada ujian-ujiannya harusnya ya. Wah, ini Iya. apa tadi dari masing-masing penjelasan yang dijelaskan Yudo ini sebenarnya akan sangat-sangat berguna ya untuk gereja bisa mulai memberikan edukasi kepada masyarakat kepada Jemaatnya. jemaatnya Iya. untuk bisa bagaimana ya memanfaatkan AI ini dalam koridor yang benar Iya. yaitu koridor firman Tuhan, bahkan bisa mengembangkan lagi program-program pelayanan dalam gereja atau bisa lebih mengembangkan lagi program-program pendalaman Alkitab di gereja yang mungkin lebih relevan dengan generasi digital atau generasi AI saat Iya, ini begitu betul ya. sekali. Ada nggak di buku ini contoh-contoh praktis atau prakteknya untuk penerapan AI yang konkret dalam pelayanan yang bisa dilihat langsung oleh gereja? Contohnya tuh kayak gini gitu loh. Ada nggak? Iya, kalau di sini karena kita beginners ya, kita belum ngulik banyak gitu. Tetapi nanti teman-teman di bagian akhir itu ada banyak banget arsip dari AI Talks. Jadi AI Talks itu adalah event gitu ya dari Sabda, acara dari Sabda yang dia itu membahas tentang pelayanan AI plus pelayanan. Jadi bisa nggak sih misalnya kita PA dengan AI kayak tadi ya, atau kita bisa melakukan doa dengan AI, atau mungkin kalau mau tadi dalam pelayanan media misalnya, karena itu yang paling dekat ya. Iya, paling suka ditanyain juga. Betul. Jadi gimana sih kita melakukan pelayanan atau ministry digital gitu dengan media dengan menggunakan AI. Nah, teman-teman itu di paling belakang buku ini tuh ada banyak banget arsip-arsip itu yang sudah dikelompokkan dalam kategori masing-masing gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu tentang kehidupan gereja misalnya, itu ada beberapa arsip atau video yang bisa teman-teman tonton bareng dengan teman-teman di gereja atau juga dengan sendirian gitu juga boleh. Itu untuk bisa belajar tentang wawasan yang berkaitan dengan pokok pelayanan yang dibahas dalam video-video tersebut. Gitu, wow, jadi cukup lengkap ya, walaupun mungkin secara tertulis enggak, tapi dari situ karena ini e-book ya, jadi link-link tersebut bisa langsung terhubung dengan video-video itu ya, video-video yang bisa memberikan kita contoh atau pemaparan ya mengenai penggunaannya dalam pelayanan atau dalam gereja gitu. Jadi buku ini juga bisa jadi bahan diskusi di gereja begitu, Yudo? Iya, Sabda selalu punya keinginan tuh kalau orang belajar AI itu pairing. Kalau kita di roadshow gitu ya, coba pairing berdua-berdua atau bertiga-bertiga begitu. Tujuannya apa? Bukan supaya kita saling contek atau gimana, tapi justru kita bisa saling memperkaya satu sama lain. Karena pengalaman AI satu orang dengan orang lain tuh biasanya beda gitu kan. Jadi aku dapat A, aku dapat B. Maksudnya supaya kita bisa ngelihat, oh ternyata AI itu bisa digunakan seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk diskusi juga. Jadi itu sangat-sangat baik untuk memperlengkapi orang gitu ya, memperlengkapi jemaat ataupun juga individu-individu dalam persekutuan untuk melayani dalam bidang AI. Jadi kalau e-book ini misalnya mau diolah sebagai bahan untuk training for trainers gitu ya, bisa juga nggak nih? Bisa banget. Tapi selalu kalau Sabda ditanya seperti itu, silakan kontak Sabda dulu. Karena bukan apa-apa, karena Sabda tuh juga punya pelayanan roadshow namanya. Jadi kalau teman-teman butuh fasilitator yang mengerti tentang AI atau mengajarkan pokok bahasan tentang AI dan pelayanan, silakan hubungi Sabda. Sabda tuh pasti akan kontak balik gitu, akan responsif banget. Kemudian cari jadwal, kemudian kita akan lakukan secara live gitu. Nah, buku ini bisa menolong teman-teman untuk punya panduan dasar dulu. Nah, jadi ketika mau misalnya trainingnya nih tanggal sekian gitu, seminggu sebelumnya silakan dibaca dulu, dipelajari. Nanti ketika sudah mulai trainingnya itu akan lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya ada sahabat Sabda yang dari buku ini lalu melihat tadi link-link yang sudah disampaikan oleh Yudo, sudah menyimak video-videonya dan merasa dan sudah praktek juga ya menggunakan AI dalam pelayanan dan merasa Tuhan panggil untuk menjadi trainer ya untuk menanamkan atau gerakan AI for God ini di gereja atau di komunitas masing-masing, boleh sih langsung kontak Sabda aja dulu gitu ya, di-sharingkan mungkin ada hal-hal yang bisa kami berikan sebagai panduan supaya lebih efektif untuk training for trainers-nya. Tapi kalau bahan-bahannya silakan, sangat-sangat boleh untuk bisa digunakan begitu ya. Nah, tapi juga sangat perlu juga ya, misalnya ada sudah dilakukan di gereja atau dalam komunitas, tolong informasikan juga kepada kami, sharing ceritanya, gimana nih ya
pelayanan yang dilakukan di sana. Karena kami senang banget dengar kalau misalnya ini bisa dilakukan di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sudah diceritakan kepada kami juga bisa menceritakannya kepada lebih banyak pihak, sehingga nanti akan semakin banyak orang yang akan bergerak bersama-sama bergandeng tangan untuk menyebarkan visi AI for God ini. Karena salah satu tujuan kenapa AI for God beginners ini juga ada, karena perkembangan AI itu akan sangat pesat. Mungkin saat ini ya, buku ini menjadi awal gitu ya. Tetapi nanti ke depannya akan ada buku-buku lain lagi tentang AI for God gitu ya, dan mungkin nggak beginners lagi gitu ya. Bisa naik ke skala yang lebih tinggi lagi karena perkembangan teknologinya yang begitu luar biasa, dan kompleksitasnya juga, masalahnya juga semakin kompleks luar biasa gitu ya. Dan ini bisa kita tindak lanjuti juga dengan rangkaian-rangkaian ada. Jadi berencana akan ada buku-buku lain selanjutnya, Yudo? Iya, pastinya ya, karena kalau tadi bilang ini beginners gitu, kemudian nanti ada intermediate, ada yang advance gitu ya. Dan pastinya juga karena AI itu kan juga terus berkembang gitu ya. Ketika buku ini dibuat gitu ya, ini sempat gerak-gerak juga gitu ya. Maksudnya ini ketika dibuat AI itu juga naik gitu. GPT dari GPT-4, GPT Omni, GPT-5 gitu. Dan pastinya ini nanti juga pasti akan terus diperbarui gitu ya. Karena banyak kebutuhan juga yang pastinya akan mendorong lahirnya ibu-ibu yang baru juga begitu. Buku ini bisa didapetin di mana nih? Dari tadi ngomong kayaknya kita mau ngasih tahu ya, tempatnya di mana nih bisa didapetin. Jadi buku ini dapatnya di ea.sabda.org gitu ya. Itu ada tab bukunya sendiri. Kemudian juga di center.sabda.org resource-nya itu nanti teman-teman boleh kulik-kulik juga di situ. Kemudian juga di buku.org gitu ya, ebuku.org gitu ya. Itu juga nanti teman-teman bisa search gitu ya, for God gitu. Nanti dia akan keluar untuk bisa teman-teman download juga. Oh ya, juga di sini ada audionya. Jadi audionya itu juga dibuat pakai AI teman-teman. Jadi itu di Google Studio dan itu cukup baik gitu ya untuk didengarkan gitu ya. Karena dia punya pelafalan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau malas baca dengerin aja ya. Boleh juga gitu. Yakin isinya udah, maksudnya nggak ada salah-salah ngomong gitu. Ngomongnya gitu. Karena kan kalau yang masalah jadi AI ini juga ini ya, aku share sedikit ya. Jadi kadang-kadang masalah dari AI adalah ketika bahasa Inggris dan bahasa Indonesia campur dalam satu kalimat gitu ya. Itu kadang-kadang dia akan kesulitan untuk baca. Nah, ini mungkin kalau yang dari Google Studio mungkin ada agak-agak aneh dikit gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman kalau sambil baca, ngerti maksudnya apa begitu. Tapi anak-anak sekarang sih udah biasa banget kalau itu ya suaranya AI ya udah dinormalisasi gitu sih ya. Ini yang ngomong AI loh, ya nggak apa-apa, emang kenapa? Iya, benar banget. Jadi kalau saya ketemu sama anak-anak yang generasi alpha sekarang gitu ya, mereka ini ngapain kalian dengerin videonya AI? Suaranya nggak enak gitu, biasa aja tuh. Iya, kayak jadi untuk follow up selanjutnya ya kita doakan ya, semoga nanti juga bisa menolong gitu ya, dari buku yang ada ini dulu ya, kita bisa menolong mungkin dari masukan-masukan juga, evaluasi dan permintaan gitu ya, kita bisa pastikan akan ada lagi kelanjutan dari e-book ini. Ada satu komentar dari Kak Keisha tadi ya, Keisha oh keren banget, yang belum pernah belajar AI jadi bisa mulai dari mempelajari buku ini. Betul banget gitu ya. Jadi jangan takut kalau misalnya mau belajar AI bilang udah telat, tadi Yudo bilang gaptek, merasa tua dan sebagainya, atau takut pakai AI, baca dulu buku ini. Jadi pastikan ternyata memang Tuhan panggil kita untuk menggunakan teknologi. Dalam seminar-seminar Sabda, salah satu yang sering tentang AI for God ini ya, statement yang sering dari Yayasan Lembaga Sabda sampaikan, kalau misalnya kita teknologi yang tercanggih saat ini yaitu AI, teknologi yang terbaik saat ini yaitu AI, itu tidak dipakai untuk Tuhan atau tidak dipakai untuk pekerjaan Tuhan, kita rela nggak sih? Ya kan, begitu kan ya. Kita rela nggak sih tentang teknologi ini dipakai oleh iblis? Kalau kita nggak pakai AI ini jadi alat Injil, akan jadi apa Yuda? Alat iblis. Ada nggak tuh di e-booknya? Ada. Ada di sini juga. Iya ya, jadi di tangan kita nih, kita mau jadiin AI ini alat Injil atau alat iblis, nah baca aja bukunya.
Gimana tanda-tanda kalau kita sudah jadikan AI alat iblis? Nah, itu di bukunya ada ya, jadi silakan dikulik aja ya. Jadi buku ini akan menjadi volume 1 ya, akan ada pasti volume 2, akan ada volume 3 ya. Kalau volume 1 ini beginners, nanti yang volume 2 itu tentang per topik pelayanan, jadi AI for God untuk gereja, AI for God untuk konseling dan sebagainya, barusan dapat bocoran. Ya. Lalu yang nanti volume 3-nya adalah AI for God Advance, begitu. Itu ya. Jadi semangat berjuang untuk teman-teman dari tim Sabda Academy Resources ya. Gerakan AI for God akan semakin tersebar juga dengan AI for God atau e-book ini. Thank you. Ada kata-kata, bukan kata-kata terakhir, closing statement dari Yudo. Iya, aku cuma mau ngutip aja sih dari Bu Yulia. Kalau Ibu Yulia ngajarin tentang for God ini di roadshow gitu ya. Ibu Yulia selalu bilang teknologi itu yang tercanggih sekarang AI gitu kan. Kalau dulu teknologi yang tercanggih itu adalah buku, Gutenberg ya. Dan Tuhan selalu pakai teknologi yang tercanggih karena Tuhan tuh paling berhak gitu ya untuk menggunakan teknologi yang tercanggih. Karena itu kalau teman-teman juga ngerasa itu juga, mulai sekarang belajar tentang AI for God, mulai sekarang belajar tentang bagaimana cara kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan digital kita, kehidupan AI kita, sehingga kita juga boleh menjadikan AI itu sebagai alat Injil gitu ya, bukan alat iblis. Gitu aja sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Virtually by Caroline gitu ya. Izin share di komunitas gereja ya, please silahkan, kita senang banget gitu ya. Silakan bagikan, nanti teman-temannya di komunitas diminta lagi untuk membagikannya kepada lebih banyak orang. Jadi gerakan AI for God ini tidak berhenti di tangan kita, tapi gerakan AI for God ini Tuhan izinkan lewat tangan kita menyebar sampai ke seluruh dunia. Kalau Sabda bilang AI for God bangsa ya, dan AI for God sedunia. Gitu. Oke, thank you banyak Yuda ya, dan thank you banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir pada sore hari ini dalam kenal produk e-book AI for God Beginners ya. Nantikan aja e-book AI for God volume 2 dan advance-nya. Doakan tim Sabda Academy Resources untuk bisa mengerjakannya. Ya. Baik, kami juga ingin mengundang sahabat-sabda semua untuk bisa terus mengikuti semua kegiatan-kegiatan Yayasan Lembaga Sabda dengan follow media sosialnya sabda_, Ilsa ya. Nanti dari situ bisa mendapatkan informasi-informasi terkini tentang pelayanan Sabda. Silakan bisa kontak Yayasan Lembaga Sabda juga untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa di situs sabda.org, bisa lewat situs ilsa.org, dan juga bisa ke WhatsApp di 0881 2979 100. Lalu untuk kenal produk selanjutnya, kita tunggu saja, pasti akan selalu ada produk-produk terbaru karena yang akan kami sampaikan dalam kenal produk ini adalah program-program dan pelayanan terbaru. Jadi tolong doakan rekan-rekan dari Sabda ya, supaya bisa terus berproduksi, ya, bukan sekadar ada barang, tapi justru supaya ini bisa dipakai lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga mengundang sahabat-sahabat semua untuk hadir dalam acara PA Online bareng. Ini hostnya, silakan kamu informasikan hari ini kita temanya tentang apa nih, Yud? Jadi temanya hari ini tuh puasa yang mengubahkan hidup. Jadi kita tema besarnya tuh Prapaskah ya, mempersiapkan Prapaskah gitu. Dan hari ini kita akan belajar tentang puasa yang mengubahkan hidup dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Nah, nanti ada saya dan Kak Roma sebagai host, dan juga nanti ada guest juga yang akan jadi memandu kita juga gitu, menggali Yesaya ini. Iya, jadi malam ini ya pukul 19.30 di Instagram live ayo.pa. Lalu besok ya kita akan ada sama-sama menyimak ya, khususnya untuk para youth nih ya, Sabda Youth. Besok ada acaranya judulnya Servant Heart ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Dan juga bagi sobat muda, sahabat Sabda bisa mengikuti Sabda Youth Learning Center yang pada bulan ini akan diselenggarakan tanggal 30 Maret sampai 1 April ya. Acaranya bagus banget nih, topiknya, temanya hal yang harus kita ketahui, yaitu tentang rethinking Paskah. Emang selama ini kita berpikir Paskah seperti apa sih? Udah benar belum ya cara kita berpikir atau merayakan Paskah? Jadi kita mau obrak-abrik gitu ya, cara kita berpikir tentang Paskah, dan tentu saja kita akan lakukan rethinking ini untuk back to the Bible ya. Jadi anak-anak muda ya, nggak keren kalau kalian nggak ikutan acara Sabda Youth Learning Center ini ya. Silakan bisa daftarkan diri lewat WhatsApp kami di 0821 331 3315. Oke, thank you buat semua rekan-rekan yang sudah join ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk e-book AI for God Beginners ini. Kami bersyukur Tuhan, karena dari
e-book ini kami sangat berharap Tuhan memberkati sehingga dari e-book ini bisa bergerak lagi suara-suara untuk gerakan AI for God ini Tuhan di gereja, bukan hanya di masyarakat Kristen Indonesia juga Tuhan, tapi juga di hati kami sendiri ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga menolong buku ini bisa dipakai untuk membawa semakin banyak orang bisa belajar firman-Mu, memanfaatkan teknologi yang tercanggih ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong rekan-rekan dari tim Sabda Academy Resources yang akan terus mengembangkan e-book ini, bahkan sudah ada rencana untuk volume 2 dan volume 3-nya. Tolonglah Tuhan, Engkau juga yang mencukupkan segala yang mereka perlukan untuk bisa menyelesaikan proyek ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Salam AI for God. Bye-bye. Bye.